Asal soal Minang, dia bersatu, dan bersatunya itu sampai masalahnya selesai. Setelah itu dia berpisah lagi. Berpisah bukannya bacarai. Saya terkejut karena ada kepala daerah yang menyatakan kualitas semen Padang terendah. Sebagai seorang wartawan yang bekerja di Sumatera Barat berpuluh tahun, saya mengerti soal semen Padang, dan kebetulan saya komisaris dan saya mengerti proses produksinya, kemana dijual. Nah, di situ disebutkan kualitas semen Padang terendah, dan itu sebuah persoalan serius. Karena persoalan serius mesti diatasi dengan cepat. Tapi kan saya ini wartawan, tidak bisa serta-merta menggugah atau menanggapi apa yang terjadi di medsos. Saya mesti mendengar dari mulut pertama apa yang terjadi. Nah, pihak pertama itu adalah Bupati Kediri yang sama sekali tidak saya kenal. Karena itu saya menggunakan cara untuk mengenal beliau. Yang terjadi kemudian, nomor saya sudah sampai kepada beliau, nomor beliau sudah sampai kepada saya, dan beliau menelepon. Saya menjelaskan apa yang terjadi, dan kemudian saya sarankan agar diluruskan sehingga tidak menjadi viral dan digoreng orang lain, karena ucapan itu salah. Jadi tadi sudah minta maaf berkali-kali kepada saya secara pribadi, antara bupati dan komisaris. Beliau tidak tahu saya wartawan dan tidak perlu diberitahu. Hari Seninnya, waktu itu hari Jumat malam, keluarlah videonya meminta maaf kepada semen Padang dan menyebut nama saya, bahwa beliau sudah berkomunikasi dengan saya. Alasan dia meminta maaf adalah itu sidak dan spontan dan tidak ada niat untuk meremehkan satu brand. Sebagai komisaris, tugas saya sampai di sana sudah selesai. Tugas selanjutnya adalah tugas perseroan menjelaskan apa yang benarnya telah terjadi kemudian. Pak Bupati meminta jadwal agar berkunjung ke semen Padang, dan itu sedang disusun. Jadi mengecek siang celik-celik, mengecek malam agak-agak, itu dia kali. Pepatah itu kan di Sumbar, bukan di Jawa Timur. Pernyataan Pak Bupati itu direspon banyak orang, terutama karyawan semen Padang, wartawan, tokoh-tokoh, pensiunan semen Padang, anggota DPR RI. Sebagian besar me-WA saya, dan saya lihat ada video Pak Andre juga. Nah, itu menarik, menunjukkan kita ini ada isinya gitu ya, bukan labu yang bisa digulai. Nah, ketika persoalan itu terjadi, sebenarnya saya yang aktif. Saya WA Pak Dahlan Iskan, senior kami para wartawan di Jawa Timur. Pak Dahlan menulis di Diswai tentang semen drum. Kemudian dia minta bahan dan saya kirim. Lalu dia tanya, siapa ahli semen Padang? Saya, Pak. Selain Anda siapa? Ada Dr. Suryadi di Leiden, dan saya kirim nomor. Nah, bahan-bahan dari Suryadi itulah yang kemudian menambah kaya tulisan beliau, dan ditambah dalam tulisan itu siapa Suryadi. Itu dia kebiasaan Pak Dahlan, memang begitu. Dia buatkan siapa narasumbernya. Sebagaimana biasanya Pak Dahlan menulis, jelas, kata-katanya pendek-pendek, tajam, menarik, dan lucu juga. Di situ disebutkan sebagai orang Surabaya, dia sebenarnya juga ikut bertanggung jawab. Nah, tulisannya yang berjudul Semen Drum itu adalah sesuatu yang oleh kita hampir tidak diketahui. Itu semen drum itu adalah semen produksi pertama semen Padang yang dikemas dalam drum. Jadi drum-drum itu agar tidak kena hujan, embun hujan dan angin. Sekarang kan dalam karung. Jadi judulnya menarik dan tulisan Pak Dahlan menjadi viral. Walaupun di situ nama saya Khairul Jasmi, 2 kali Jasmin, biasalah. Jasmin itu bunga, ya. Jadi bagi yang belum tahu, Jasmin itu adalah bunga.
Ada nama kafe juga dan nama orang, Khairul Jasmi. Pak Bupati di luar kontrol emosinya, kemudian tidak tahu tentang sejarah semen Padang. Apa itu semen Padang? Kalau diuraikan panjang, di Kambang Selaweh Alam, di Lipek Selaweh Kuku, saya jelaskan sejarah semen Padang ini sebisa yang saya tahui. Semen Padang itu dibangun 1910, adalah pabrik pertama di Hindia Belanda. Di dalam semen Padang itu ada PLTA, pertama pula di Hindia Belanda. Kalau semen Padang pertama di Asia Tenggara. Berproduksi 1911, 1912 dan seterusnya ke atas. Pada 1914, semen itu sudah dikirim ke hampir semua kota di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, sampai ke Penang dan Singapura, juga sampai ke Surabaya, di tempat ibu kota Jawa Timur sekarang. Sejak 1914 dimulailah apa yang disebut dengan peradaban beton di Hindia Belanda. Ya. Jadi peradaban beton di Indonesia ini dibangun pertama kali oleh semen Padang. Begitu benarlah. Dimulai dari Padang dan meluas ke seluruh kota di Indonesia. Sepanjang sejarah semen Padang sampai ada pabrik tahun 50-an, yaitu Gresik dan Tunasa, semen Padang tidak pernah diekspor, hanya dipakai untuk membangun pondasi-pondasi berbagai kota di Indonesia. Ada dibawa ke Thailand ketika zaman Jepang, dokumennya ada, tapi apakah semennya sampai atau tidak, tidak ada dokumen yang menyebutkan. Itu dibawa ke Thailand untuk membuat jalan kereta api oleh Jepang tahun 43 ketika Jepang menduduki Asia Tenggara. Kalau memang membangun peradaban beton, apa buktinya? Buktinya ialah titik 2. 1. Anda tahu jam gadang? Jam gadang yang angka 4 Romawinya seperti ini. Itu semua angka di Belanda, Romawinya seperti itu di Eropa. Itu dibangun tahun 26, semen Padang 1910. Maka jam gadang pasti dibangun dengan semen Padang, bukan dengan putih telur. Anda tahu jembatan Ampera yang dibangun Soekarno di Palembang, itu memakai semen Padang, dipastikan. Tahu Monas, itu pakai semen Padang dan semen Gresik. Anda tahu Bandara Halim, tahu Masjid Istiqlal, nah itu dengan semen Padang. Masjid Istiqlal. Tahu Semanggi dengan semen Padang. Apalagi tahu jambatan Barelang di Batam, semen Padang. Batam itu dibangun dengan semen Padang. Pekanbaru dibangun dengan semen Padang. Indonesia dibangun tadi dengan semen Padang, peradaban beton. Maka bangunan-bangunan monumental di Indonesia sampai ada pabrik semen baru itu dibangun dengan semen Padang. Jikapun semen Padang tidak cukup, habis produksinya karena dipakai di banyak tempat, maka di-drop semen dari Inggris. Semen Padang tadi kan membangun peradaban beton. Kota-kota di Sumatera Barat saja itu berubah drastis sejak tahun 1920 ketika peradaban beton sudah kokoh. Rel kereta api, jalan raya berpengaruh besar terhadap kemajuan pendidikan di Minangkabau. Santiang-santiang orang Minang itu karena 4 tiang industrialisasi di Minangkabau. Jalan kereta api, tambang batubara, pelabuhan Emahapen atau Teluk Bayur, dan keempat semen Padang. 4 kaki meja kemajuan Sumatera Barat. Itulah sebabnya kemudian sekolah-sekolah dibangun dengan baik dan modernisasi pendidikan Islam, pendidikan umum dimulai di Padang Panjang. Setelah kemerdekaan, semen Padang adalah pemain tunggal di Republik ini, tambah sedikit semen impor karena memang mustahil bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tapi semen impornya tidak banyak. Sampai kemudian berdiri semen Gresik dan semen Tunasa. Maka ada 3 pemain semen di Indonesia. Kemudian berdiri lagi pabrik-pabrik semen sampai hari ini. Pemain-pemain semakin banyak dan kualitas semen Padang
semakin baik. Jangan berhubungan dengan orang Minang, apalagi di medsos. Sebenarnya itu untuk seluruh Indonesia. Jangankan Kaladrau saja tidak mau, itu medsos Indonesia. Orang Indonesia nomor satu santunnya di dunia nyata, nomor satu pula beringasnya di dunia sosial, termasuk dari Padang. Tapi terus-menerus seperti itu sebenarnya tidak baik juga. Respon dan tanggapan soal semen Padang di medsos oleh orang Minang itu menunjukkan sikap egaliter yang selama ini ada di dunia nyata. Jangankan kita sesama orang Indonesia, waktu dijajah saja dulu, semua orang membungkuk sampai di Padang. Pejabat-pejabat Belanda itu heran karena rakyat mendekatinya lalu minta pijik pak. Ada yang minta rokok juga, tidak pernah ada di tempat lain. Egaliter itu tidak dibuat-buat. Jadi biasalah namanya medsos. Respon spontan dari pecinta semen Padang itu biasa dan normal saja. Pokoknya orang Minang ini umumnya begini, kalau dia disinggung dia bersatu, sudah tunya cekak lo lihat di dalam. Ya hantam lo nya lo lihat. Biasa di kedai kopi ketemu lagi, di medsos bercekak lagi. Sering itu, biasalah itu. Romantika namanya. Asal soal Minang, dia bersatu. Dan bersatunya itu sampai masalahnya selesai. Setelah itu dia berpisah lagi. Berpisah, bukannya bacarai. Hari ini pasar semen itu berdarah-darah. Jadi ada teori namanya teori Laut Merah dan teori Laut Biru. Maka semen Padang mesti dan sudah masuk ke wilayah pasar Laut Biru, yaitu daerah-daerah yang kebutuhannya tinggi tapi tidak terjangkau. Nah, semen Padang main di situ dan ekspor tradisionalnya itu ke Asia Selatan. Selain Asia Selatan juga sekarang ke Australia, bahkan ke Amerika. Jadi ekspor, kemudian pasar-pasar tradisional dan fokus di Sumatera, lalu juga di beberapa tempat, bahkan sampai ke Surabaya kan. Jadi semen Padang itu dijual ke berbagai tempat di Indonesia dan fokus di Sumatera dengan produksi 8 juta ton lebih setahun. Jadi tidak ada problem. Problem adalah pasar makin sempit, tapi ada pasar yang luas yang mesti digarap, dan itu membutuhkan kerja keras. Nah, keleluasaan yang mesti dipakai oleh semen Padang mengolah pasar itu harus dijaga dengan baik oleh manajemen. Sebenarnya kampanye tentang kualitas dan posisi semen Padang itu mesti segera dilakukan kembali setelah digerujai oleh Bupati Kediri. Oh iya, selama ini kita terlena. Maka moto kami sudah membuat sebelum yang lain memikirkan, mesti diberi ruh. Jangan tinggal pada moto belaka. Jadi moto itu tidak main-main dan mesti gesit. Kalau tidak disuruh tukar orang nanti motonya. Gimana akal kalau disuruh tukar orang. Semen Padang sebenarnya selalu menjadi pionir. Jadi semen Padang itu bukan hanya membuat semen ya, dia bisa membuat pabrik, dia bisa membuat perkakas pabrik, dia bisa bengkelnya terbesar di Sumatera. Anak-anaknya, karyawan-karyawannya inovatif, selalu mendapat achievement, mendapat penghargaan, tampil di berbagai lomba di kementerian. Sebenarnya semen Padang itu lengkap sudah prestasinya. Yang tak lengkap adalah produksinya tidak sebanyak yang bisa dibutuhkan oleh negeri ini, hanya 8 juta ton lebih. Nah, yang tidak itu diisi oleh pabrik-pabrik lain, dan pabrik-pabrik lain itu sebagian justru orang pensiunan semen Padang bekerja di situ. Jadi dia memproduksi orang, memproduksi semen, memproduksi benda-benda perkakas pabrik, dan memproduksi image. Semen Padang, setiap bola ditendang, orang teringat akan produknya. Bola ditendang ini maksudnya Semen Padang Football Club, SPFC.
yang sekarang di Liga 2. Itu sebuah kampanye yang luar biasa, sebuah iklan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh pabrik semen manapun di Indonesia. Hanya Semen Padang. Itu mesti dimaksimalkan penggunaannya sebagai iklan kampanye produk dimanapun Semen Padang itu bermain. Selain orang Sumatera Barat, kalau ada yang sudah lewat di pabrik Indarung, itu gerbangnya itu Kepala Kerbau. Jadi Kepala Kerbau memang di Minangkabau Kepala Kerbau itu punya arti yang mendalam. Julukannya Kabau Sirah. Kabau Sirah itu akarnya adalah kerbau lambang Semen Padang. Jadi itu akarnya. Sirah itu ya keras hatinya. Jadi dia harus menang. Bahwa kalah itu biasa dalam permainan. Jadi tekad itu mesti sekuat Kabau Sirah untuk bolanya dan untuk produknya. Nah, begitulah kami telah membuat sebelum yang lain memikirkan. Saya sudah memesan kopi sebelum acara ini dimulai dan saya minum kopi tanpa gula. Manis, tidak enak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa. Yang penting hati dan riang adalah obat.